Bapak boleh langsung aja perkenalan sama divisinya mungkin di Seni Kanji. Oke. Sebagai apa? Sebagai apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya, dan juga pembukaan menteri. Ya, perkenalkan saya Julius Iskandar di Seni Kanji ya, bantu-bantu aja gitu. Ya. Bantu aja yang jelas. ya gimana ya? Ya Seni Kanji mah Apa ya, chairman? Kan kalau seniman bukan. Bukan, ya apa ya? Terserah orang nyebutnya apalah. Apa? Itu juga sebagai CEO atau owner, nggak apa-apa masuk. Ya, itu. Tidak bisa. Ya orang mah nyebutnya mah ya owner, tapi kalau pembagian secara struktural ya CEO lah, gitu. Akhirnya jelas ya. Oke, sebelumnya aku pengen tahu nih cerita asal muasal dari Seni Kanjinya berdiri itu gimana? Ya. Apalagi bisa jadi satu wadah inspirasi nih, terutama buat kalangan tertentu kayak seniman, Ya. kayak musik segala macam gitu. Itu gimana sih asal muasal dari Seni Kanjinya itu? Oke, jadi Seni Kanji ini sebenarnya lahir dari ketidaksengajaan ya. Jadi saya kan kerjaan utamanya ngurus talent, ngurus performer ya, musisi. Tapi bukan cuma performer sih, ada influencer, ada artis sinetron, ada solois, penyanyi dangdut, DJ, segala macam lah ya, sampai MC, ngurus talent lah, artis manajemen lah. Dari situ saya hobi traveling kan. Dari dulu memang kerjaan saya ya jalan-jalan gitu sama artis-artis ini, manggung ke luar kota, luar negeri, keliling-keliling. Nah, saya menemukan saya tuh hobi sama visual di setiap kota, visual gitu. Kalau ngelihat poster film, poster acara gitu, dari kecil tuh ketertarikan di situ. Dan memang saya juga ngegambar, hobi dari kecil. Ngegambar hobi, terus yang ketertarikan sama visual, tapi nggak punya biaya untuk sekolah kuliah di kuliah di seni rupa. Nggak punya biaya, jadinya itu mah hobi mah ya udah jadi hobi aja gitu. Kuliah mah ngambil jurusan mah yang lain lah akhirnya. Nah, dari traveling itu saya selalu ngelihat kalau neon sign di setiap kota tuh saya suka lihat, kayak di pecinan-pecinan gitu ya, di China, Hong Kong, Taiwan gitu ya. Terus kayak di Singapura, Malaysia juga di pecinannya neon box, neon sign yang kombinasi antara huruf Latin dan huruf Kanji itu menarik gitu, eksotis gitu. Kalau saya lihat toko gitu, tulisan atasnya huruf alfabet Latin, bawahnya huruf Kanji, menarik. Di Jepang pun sama kayak gitu. Itu teh menarik, dan saya selalu terekam gitu, kayak keren gitu. Nah, terus di samping itu, saat itu teh si papa saya teh lagi hobi nulis Mandarin. Beliau teh kursus, papa saya teh ya mendiang ayah saya kursus nulis Mandarin. Dia teh tiap hari pulang kerja teh coretan di kertas bekas, tulis-tulisan Mandarin. Nah, saat itu teh saya keidean, ini kayaknya saatnya manajerin papa saya gitu. Saya kan dari dulu manajerin orang lain terus ya, manajerin orang lain, temen, tetangga, orang yang nggak dikenal, sampai saudara juga ada yang saya manajerin gitu. Terus papa saya sendiri kasihan gitu, udah kakek-kakek, kerjanya masih kerja di pabrik, ngangkut-ngangkutin karung gitu, gaji nggak seberapa. Terus saya pergi pagi pulang malam, hujanan gitu. Kalau hujan naik motor butut, udah kasihan lah. Terus tapi dari dulu sama saya pengen dimodalin gitu, pengen besok bikin usaha apa kecil-kecilan, nggak pernah mau. Jadi udah aja seumur hidupnya tuh pengennya udah kerja sama orang aja. Bahkan sampai bilang, ini yang bikin saya terenyuh tahun 2019 tuh September, udah nggak apa-apa papa, sampai mati juga udah aja kerja di sini katanya, di pabrik terakhir teh pabrik garment. Nah, saya teh sama papa saya teh hubungannya teh sangat jauh, nggak deket gitu. Saya secara emosional teh dari kecil teh nggak deket. Tapi pas setelah saya jadi ayah, jadi tahu rasanya, aduh sayang ke anak teh gini. Saya teh minta maaf, papa saya mencoba untuk deket, jadi pengen ngobrol, walaupun nggak nyambung. Ngobrol sama papa saya teh nggak pernah bisa nyambung, bener nggak pernah. Nah, cuman pas 2019 itu
walaupun saya juga nggak deket sama papa, tapi udah ngelihat papa kandung saya sendiri pulang malam-malam hujanan jam 8 malam kerja gitu, udah kakek udah nggak tega tuh, tetap ya di situ teh aduh. Nah di situ saya mikir putar otak gimana caranya untuk biar si papa teh udahlah di masa tuanya teh, itu teh umurnya udah 64, di masa tuanya teh udah nggak usah kerja berat-berat lagi lah udah gitu. Tapi nggak mau, udah takut pikun gitu kalau nggak ada kerjaan teh, pengen tetap untuk menghidupi dia sama mama teh, si papa teh pengen udah aja kerja gitu, nggak mau ngerepotin anak-anaknya si papa teh. Dan papa juga ngerasa kayak dari kecil tuh anak-anaknya teh nggak bisa dikasih fasilitas, nggak dikasih penghidupan yang layak, nggak bisa ngasih apa-apa. Terus papa teh ngerasa masa papa udah tua ngerepotin kalian, nggak mau lah, udah masih bisa berjuang sendiri makan gitu. Jadi saya dari kecil teh memang ya gitu dididiknya ya, nggak dikasih fasilitas beneran. Saya dari umur 16 tahun tuh udah disuruh cari duit sendiri gitu. Memang ya sekeluarga teh pahit lah zaman itu, pedih, cuman ya itu yang akhirnya jadi bekal buat mental saya sekarang gitu. Akhirnya berterima kasih banget buat si papa. Nah singkat cerita pas saat itu saya lihat si papa tulis tulisan itu, nulis kanji, udahlah cobain. Saya bikin Instagram khusus pengen gambar-gambar ini. Saya direct, saya minta si papa bikin sebuah tulisan, saya kasih quotes, coba ilustrasiin, terus tambahin tulisan kanji gitu. Saat itu saya kasih quotes tentang kopi. Pas coba tulis buat apa? Ya udah nggak apa-apa, biar ada tema aja daripada dia Penjelas. ya dia tuh sebenarnya setiap ngegambar tuh misalkan dia tuh seneng nyatet, jadi misalkan kayak judul film Warkop DKI dia tuh catetin, terus pakai buat ngelatih bahasa Mandarin dia tulis terjemahannya, terus dia belajar huruf-huruf baru, misalkan dia belajar anggota tubuh bahasa Cinanya apa gitu di kertas-kertas bekas gitu, kayak gitu. Jadi ya nggak jadi apa-apa juga, itu teh kertas bekas numpuk, akhirnya mah ya udah dibuang gitu, nggak jadi apa-apa dan nggak ada yang mengapresiasi juga, nggak ada. Terus kalau ngegambar ilustrasi coretan-coretan juga ya gambar binatang gitu, apa aja ngisi waktu itu. Jadi papa saya tuh introvert orangnya teh, kaku, nggak bisa ngobrol sama orang. Jadi ngelepasin stresnya dia teh ngedengar musik, kaset pita gitu di kamar, kaset pita sampai ngegambar itu aja coretan-coretan. Nah di situ kan saya cobain aja bikin Instagram, saya namain apa ya, udah cobain kasih quotes tentang kopi tadi, gambar biar diilustrasiin, terus dikasih huruf Mandarin. Saya bikinlah Instagram namanya Seni Kanji. Di situ kan biar gampang diingat aja, bikinlah Instagram Seni Kanji. Isinya udah gambar-gambar itu aja. Saya kalau ke rumah, jadi saya nyempetin ke rumah tuh lebih sering tuh. Biasanya mas saya berbulan-bulan nggak pernah ke rumah, mang. Saya memang separah itu gitu. Jadi seorang anak teh banyak ngelawan sama orang tua, nggak deket sama orang tua. Nah pas udah jadi seorang ayah di situ kan saya, mumpung ada kesempatan gitu, mumpung papa masih ada, saya bahagiain lah, saya nebus kesalahan saya di masa lalu gitu, banyak kecewain orang tua. Nah udah saya Instagram Seni Kanji itu mah bikin, terus kasih quotes, gambar, fotoin pakai handphone aja, fotoin, posting. Dan postingan itu dari awal saya belum hapus, nggak akan mungkin saya hapus ya. Dan itu mah history bisa dilihat lah, di scroll di postingan Seni Kanji yang awal. Itu aja, kasih quotes, terus kasih quotes. Nah terus saya kan juga banyak nulis quotes capruk-caprukan buat status gitu ya, status Facebook, status BBM zaman dulu teh. Terus suka buat di Twitter apa kata-kata quotes pendek, kata-kata yang terlintas di kepala saya suka tweet gitu. Dan suka, ternyata ada beberapa teman juga yang kayak bantuin Yus bikin lirik lagu, terus bantuin bikin copywriting buat brand kayak gitu-gitu. Jadi saya memang seneng nulis gitu, tulisan-tulisan pendek. Nah dari dulu juga pengen saya tulisan-tulisan itu tuh ada ilustrasinya, diilustrasiin gitu, biar bercerita apa yang ada di kepala saya tuh. Saya pengen kayak kasih tahu, nyebarin message ke orang-orang. Cuman kayak tulisan doang teh kurangnya, pengen ada ilustrasinya. Cuman saya nggak bisa ngegambarnya, karena kalau saya ngegambar, saya ilustrasi gambar orang teh nggak pede lah saya. Saya banyak ngegambar tuh graffiti, typography gitu. Jadi, nah saat itu jadi saya pinjem tangan papa saya, Pak gambarin quotes-quotes yang ada di kepala saya. Jadi udah dari situ tuh saya rajin ngasih quotes, Pak ini gambarin Pak, gambarin kayak gitu. Di situ jalan ya terus. Nah terus ada teman saya yang notice, si Acong, Sir Dendi,
vokalis Teenage Star si Acong teh, dia tukang gambar juga kan. Terus pas lihat, wah Yus itu bokap lu, kata dia teh. Oh Cong, gambarnya vintage keren gitu. Coba gue pengen lah penggambarin sama bokap. Wah serius Cong, gue pengen gambarin sama bokap lu. Apa gambar apa? Dia respon ini aja 4 judul lagu gua. Dia baru ngeluarin 4 single kan, Jakarta Motor City, Gibson atau Epiphone, Anggur Merah sama Chris John Juara Dunia. Itu 4 lagu itu mini albumnya dia. Ya udah dari situ Pak, gambarin ini Pak, kasih satu quote. Masih kerja kan tuh. Apa ini? Ini lirik judul-judul lagu temen saya Pak. Wah, siapa ini? Ada Sir Dedi. Saat itu udah ada YouTube kan, itu 2018, 2017 lah. Kasih lihat YouTube-nya Pak, ini Pak. Ini kayak gini dia penyanyi gitu. Ini lagunya. Ya udah pokoknya mah gambarin aja. Saya kasih direct. Ini Jakarta Motor City Pak, gambarin aja ornamen-ornamen ikonnya Jakarta, gedung-gedung, Monas gitu. Kemacetan Jakarta, banyak motor. Ya udah. Gambar satu. Fotoin ke si Acong nih. Wah, suka banget dia. Yang dua jadi bagus, suka semua lah, udah berapa pas sudah mau beres kan itu teh si papa pulang kerjain satu. Iya, dia udah pulang kerja, relaksasinya dia kan gitu ngegambar, walaupun nggak ada yang mengapresiasi, nggak ada yang order juga. Ini ada yang mau bayar kan, ya lumayan gitu. Nah di situ teh pas sudah mau beres, mau bayar berapa Yus, nggak tahu, udah bingung berapa ya, sabaraha tuh mau narik berapa. Ya udah di situ saya pikir ya udah PSUIS aja. Saya tuh di situ mikir papa saya ngegambar ada yang mengapresiasi, ada yang bayar aja udah syukur alhamdulillah gitu. Jadi ya udah sok sabaraha we. Oh sabaraha tuh. Ya udah PSUIS aja udah. Nah dari situ tuh mulai orang tuh ada yang order lagi, ada yang beberapa, tapi nggak banyak sih itu, tapi sebulan kemudian gitu ada lagi. Followers Instagram juga itu 2018 tuh masih sampai 2019 aja masih enggak ya 150-an lah segituan lah. Teman-teman aja yang kenal gitu. Dah, terus ada teman lagi yang order lagi pengen bikinin gambar gitu, PSW saja udah. Nah, terus ada sebuah kejadian yang bikin akhirnya dikenal orang lain di luar circle saya, itu adalah saya nge-tweet. Saat itu saya udah nggak tega lah saat itu lihat si papa begitu udah umur 4, terus ya pasti kerja pagi-pagi pulang malam, hujan-hujanan pepanasan, terus bosnya marah-marah wae ya. Terus gue mikir si papa saya kan pesimis ya orangnya ya, terus kerja di sebuah perusahaan yang pabrik garment yang ngeproduksi ini baju anak buat diekspor ke Afrika. Itu pabrik gede ya di Cibolerang, rumah di Cicahem. Jadi berangkat tiap hari makan waktu hampir 1 jam di perjalanan naik motor gitu. Terus si di kantor itu di pabrik itu si bosnya marah-marah wae, katanya dia cerita suka dimarah itu. Saya mikir gini, papa saya kan udah tua ya, terus pendidikannya cuma sampai SD, jadi SMP-nya cuma sampai kelas 2 putus sekolah. Terus saya berpikir mungkin dalam kerjaan lambat atau nggak sesuai dengan kebutuhan perusahaan gitu ya, karena kan yang lain mah tuh masih muda-muda terus ngerti komputer, ngerti teknologi. Papa saya mah enggak kan, gaptek gitu, dan aki-akinya kayak cuman tetap mau kerja walaupun gaji sedikit juga deh, karena si papa kayak nggak ada pilihan lain. Jadi kayak udah pasrah weh, udah gue mau kerja aja gitu. Walaupun gitu juga udah dijalanin weh, tapi saya nggak tega gitu. Wah gimana nih caranya, disuruh bisnis nggak mau. Udah dulu punya traumatik lah si papa dari dulu bisnis ditipu orang gitulah ya, karena dia introvert ya, nggak bisa ngelobi orang nggak tahu dia caranya gimana deket sama orang, bisa nyari topik ngobrol nggak bisa gitu. Nah di situ akhirnya saya nge-tweet, kayak ngasih tahu nih papa saya suka ngegambar kayak gini, contoh gambarnya. Jadi dari Instagram saya capture. Nah kayak gitu contoh gambarnya. Kalau ada teman-teman yang mau mesen order, sok kayak gini, cek aja karya-karya ayah saya di Instagram Seni Kanji.
kalau ada yang mau order bayar seikhlasnya, gue bilang gitu nge-tweet. Di situ Meledak. yang nge-retweet sampai 5.000 lebih, yang komen sampai puluhan ribu. Ya, nah di Twitter yang komen sampai puluhan ribu, yang nge-retweet 5.000 lebih. Dan orang-orangnya bener-bener random, gue nggak tahu siapa ini. Ada yang memang ketahuan gitu karena public figure gitu, banyak juga kayak Ernest Prakasa. Terus banyak lah orang-orang yang wah ini mah ya artis-artis papan atas gitu yang kayak wah keren, nyemangatin, semangat buat ayahnya mas gitu gitulah. Karena kan banyak juga seniman-seniman yang lain yang ke-trigger yang kayak cir udah umur 64 masih berkarya, gua kadang-kadang umur masih 28 aja kayak berkarya teh males-malesan gitu, kayak gitu ya. Ilustrator profesional ya teman-teman saya juga kan kayak Irvin Jasta gitu teh yang kayak jirius. Gua iya, si Irvin kan temen saya dari zaman dulu SMA gitu, tongkrongan lah. Kayak jir bagaimana yus, gua kayak termotivasi gitu. Gua masih umur 30-an ya kadang-kadang suka males-malesan ya karena banyak ilustrator yang memang kerjaannya yang tiap hari ngegambar ya pasti ada jenuhnya juga gitu. Ya pokoknya gitulah. Jadi menginspirasi lah kisah papa saya teh di situ teh. Jadi banyak yang order tah. Instagram saat itu followersnya 150-an. Hari itu dalam 2 jam 3 jam teh sampai 3.000 lebih followers. Nggak berhenti gitu di refresh teh. Soalnya followers baru DM sampai ratusan sehari itu teh. Wah banyak gini yang WhatsApp. Di situ kan saya di bio pasang kalau order WhatsApp ke saya kan banyak pisan. Di situ saya sore pulang ke rumah, Pah, liatin Pah. Terus apaan? Ini banyak yang suka karya papa pengen order. Terus gue bingung mau gimana ini. Ya udah diurutin deh dari yang pertama. Di list. Terus, nah tapi tetap kepengen sambil kerja si papa teh. Udah bisa lah ambil kerja, dikerjain pulang kerja. Nggak mungkin, saya bilang teh nggak bisa Pak, udah harus resign ini saatnya. Saya paksa itu teh untuk resign, keke nggak mau. Karena nggak akan mungkin bisa ngehidupin dari gambar-gambar gini, dia mikir gitu. Terus ya ini aja hari ini, sehari ini, seminggu ini lagi rame. Nanti mah belum tentu, kalau udah nggak ada terus gue nanti ngapain kerjanya. Terus saya teh saat itu kayak ngejamin ya udah sok Pak. Gaji papa sebulan saya tanggung, kalau nggak ada yang gambar ya udah tetap gue gaji. Papa mah udah aja main jalan-jalan sama mama, ya hobi papa aja olahraga, jalan-jalan sok. Ya kalau nggak ada pesanan gitu, tapi akhirnya sampai akhir hayatnya nggak ada yang berhenti, nggak ada berhenti putus orderan, terus aja sampai meninggalkan 20 lebih list orderan yang nggak bisa kekerjain, meninggal. Gitu ya udah itu teh terus aja. Nah di situ teh keke mau sambil kerja, tapi saya akhirnya paksa saya datengin ke pabrik, ke bosnya, saya urus proses resignnya, saya paksa untuk resign. Ya udah akhirnya resign, ngegambarnya tiap hari. Ya itu datanglah kolaborasi brand, datanglah public figure minta orderin. Terus akhirnya ya sampailah sekarang bikin brand. Banyak yang pengen, ya ini juga permintaan dari orang-orang gitu, kayak bikin gaji kaos dong, pasti bagus. Ya udah gue bikin kaos. Terus gambarnya banyak yang pengen, terus ya nggak mungkin gambar aslinya gue kasih. Nah itu juga bersyukurnya karena saya banyak punya teman seniman, saya juga sering datang ke pameran seni rupa. Saya baca berita kisah dari seniman-seniman, banyak yang anak cucunya teh tahu karya ayahnya teh besar, wah dilelang laku 5 miliar, dianya kebagian apa? Nggak kebagian apa-apa. Jadi misalkan seniman nih, ketika dia semasa hidupnya karyanya dijual laku kolektor, terus laku di kolektor ABCD, terus dia meninggal ya punya beberapa karya yang masih di rumah, ya udah anak-anaknya yang nge-keep. Tapi karya-karya yang dia jual semasa hidupnya itu yang dimiliki sama kolektor di luar itu, terus dibeli sama galeri, jadi laku makin mahal karena senimannya udah nggak ada gitu. Udah makin mahal, ya udah dia kepemilikannya punya kolektor, bukan kepemilikan keluarga lagi. Keluarga bang cuma dengar beritanya, wah ini karya bokap gue udah laku 50 miliar sekarang dibeli sama kolektor dari Hong Kong gitu.
dari kolektor di Prancis, ya udah cuma dengar beritanya aja, tapi dia nggak kebagian apa-apa. Nah, di situ saya mikir, ayah saya walaupun karyanya di kertas gini, di kertas bekas gitu pakai spidol, cuman saya suka, jujur aja saya suka. Wah, ini saya suka. Terus saya makanya ngorder sendiri ke papa saya untuk quotes-quotes ini yang saya jual itu saya ngorder. Karya aslinya saya simpan semua, Mang. Gitu. Saya nggak mau juga nanti ketika ayah saya udah meninggal teh, karyanya orang lain yang punya, saya nggak punya apa-apa. Saya juga pengen punya koleksi karya ayah saya. Ya udah pakainya saya perbanyak, yang saya jual ya ini repronya gitu. Karya aslinya saya simpan di rumah. Itu yang jadi pameran, kayak nanti juga ini ada yang ngajakin ke Padang sama ke Surabaya nih. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi kayak gitu. Itu karya asli yang saya bawa jalan-jalan dipamerin, karena kalau ngeliat karya aslinya ada tekstur, ada bekas tip X-nya, ada bekas tambalan, ditempel lagi pakai kertas. Kalau salah ditempel pakai kertas, ditambal gitu. Ada bekas sketsa pensilnya, gitu raw kelihatan teksturnya. Gitulah. Jadi ya udah sampai sekarang ya, bahkan ketika ayah saya udah nggak ada pun, ini karya tetap bisa menghidupi saya dan keluarga. Saya masih tetap soulnya si papa teh saya masih tetap rasain ada gitu di seni kanji ini teh gitu. Ya kayak gitu. Jadi kayak kalau cita-cita mah ya setelah ini seni kanji jadi brand jalan gitu, saya ngelihat kisahnya Disney, Walt Disney udah meninggal tapi sampai sekarang juga masih terus produksi cerita Mickey Mouse, Dona Bebek, Fujio udah meninggal, Doraemon masih tetap produksi merchandise-nya kayak gitulah. Kayak gitu ya. Semoga gitu masih tetap bisa terus long life sampai anak saya yang nerusin nanti ngegambar gitu. Kan kita nggak pernah tahu ya. Gitulah kurang lebihnya. Kalau diceritain detail banget mah panjang nggak akan beres-beres. Itu mah singkatnya gitulah. Nah, dari perjalanan panjang ini nih, gimana dapetin ide quotes-quotes yang nyeleneh dan lucu kayak gini? Ya, nah saya tuh bersyukur main di luar, di music scene di Bandung, itu dari kelas 6 SD. Jadi ke Saparwa pertama kali nonton konser musik, gigs gitu, acara hardcore punk, metal itu dari kelas 6 SD. Terus kelas 1 SMP udah mulai nongkrong aja. Kenapa saya bisa begitu? Karena nggak betah di rumah. Di rumah teh nggak punya fasilitas, nggak kayak anak pada umumnya punya mainan. Saya teh nggak punya gitu. Di rumah teh kayak bosen aja, nggak ada sesuatu yang bisa dikerjain gitu. Makanya banyak kabur-kaburan menemukan kehidupan saya. Itu dunia saya itu di luar dari kecil. Nah dari situ ketemu banyak orang, jadinya suka sama literasi, sama lirik lagu, terus banyak kejadian-kejadian ajaib di luar teh yang akhirnya menginspirasi saya biar nulis begini-begini. Jadi makanya saya senang nulis tuh dari SMP, saya senang nulis dan ngegambar. Jadi kalau guru nerangin tuh saya nggak pernah dengerin ngomong naon gitu. Dari SMP, SMA, kuliah saya secara akademik mah jeblok, Mang. Jeblok saya secara akademik, karena saya nggak pernah dengerin dosen ngomong apa gitu. Saya mah nulis tulisan-tulisan pendek, ngegambar gitu pasti selalu. Makanya sampai sekarang, sampai detik ini pun di jalan tadi saya menemukan quotes saya catat di notes, sambil lagi makan nemuin ada ya gitu aja. Ini mah kejadian-kejadian sehari-hari gitu, kayak kita bahas misalkan ya satu-satu. Ini emangnya lo nggak lihat story gue semalam? Itu kan saya lagi makan, terus ngedengar di meja sebelah saya cewek-cewek gitu, ada 4 orang cewek lagi ngobrol, terus yang satu nanya ke temennya, si ini kemana ya? Lah, lu nggak lihat story gua semalam? Jadi dia udah cerita di story, lu kok nggak lihat gitu. Kayak itu tuh kan banyak kejadian relate yang di kehidupan kita sehari-hari itu, kayak orang yang pengen jadi center of attention, dia kayak teman-teman itu mesti tahu gitu gua nge-story apa tuh gitu. Jadi kayak ya mungkin juga dia saat itu udah malas juga ngejawab pertanyaan yang sama, gua udah nge-story gitu. Kayak gitu kan, hal-hal kayak gitu. Dunia sosial media kan banyak kejadian-kejadian lucu lah sekarang. Kayak gitulah. Terus kayak haters just need a hugs gitu. Kita banyak nih. Ya ini juga dari kehidupan nyata gitu ya. Jadi ada sebuah kejadian lah, sebuah band gitu blunder gitu, terus akhirnya wah dicaci maki sama orang,
Karena apa? Karena nggak kenal. Ketika udah kenal mah moal sok. Lu ada temen lu ya bikin salah apapun, tapi temen lu ikutan ngehujat nggak di sosmed? Moal kan? Karena datengin kayak mana teh kunaon, lu teh kenapa gitu. Nah gitu, jadi kayak haters tuh sebenarnya kayak butuh dirangkul. Kenapa jadi haters ya? Karena dia nggak kenal. Tapi kalau misalkan disamperin, dia dikenal, duduk bareng ngobrol, oh jadi tahu karakternya gitu, kayak gitu. Ya ini kalau kamu nggak jalan hari ini, besok kamu harus berlari. Gue tuh banyak suka nunda-nunda kerjaan gitu, numpuk. Wah besoknya jadi wah. Jadi mendingan jalanin aja, beresin sedikit-sedikit jalan. Kayak gitu. Ya ini quotes itu. Ini mah si LGN. Ya, Lingkar Ganja Nusantara ini saya ada kolaborasi sama si Kamengski. Orang miskin dilarang mabok. You deal with us, you deal with the best. Kayak pede aja gitu. Jadi kita punya apapun gitu, ayo gue bisa kasih yang terbaik buat lo gitu. Itu bisa dalam bisnis, konteksnya bisa dalam kerjasama apapun gitu ya. Ya kayak gitu-gitulah. Ini mah Langit tak perlu menjelaskan bahwa dirinya tinggi gitu. Itu kan gue ketemu sama banyak orang dari banyak lapisan masyarakat, dari strata sosial yang beda-beda. Saya ketemu sama orang-orang yang udah nggak kelihatan kalau dia tuh ternyata edan, usahanya banyak pisan, dia punya hotel, punya pabrik, sampai punya kapal pesiar gitu ya. Nggak kelihatan gitu. Nah, baju kucel gitu, mobil juga mobil biasa, Avanza gitu. Ternyata benghar pisan gitu. Banyak orang yang kayak gitu. Saya ketemu orang-orang yang wah, nggak perlu gitu. Justru orang-orang yang pengen kelihatan gue orang beradat tuh ya orang-orang yang levelnya masih di tengah-tengah lah. Yang itu mah nggak apa-apa lah, orang-orang beda-beda. Ada yang memang pencapaiannya gue pengen tunjukin. Iya nggak masalah, itu mah nggak ada yang masalah dengan orang flexing gitu ya, terserah itu mah ya. Teman penerimaan orang kan nanti beda-beda ya, itu mah ya itu resiko ketika ada orang yang jadinya nyinyirin ya nggak saya terima gitu. Kayak gitu kan, setiap itu beda-beda. Cuman saya bikin quotes ini dari zaman kuliah lah gitu. Ya, ingin rapi jangan harap cepat, ingin cepat jangan harap rapi. Saya lagi ngerenov rumah, lagi ngelihat aduh nggak beres-beres gitu kerjaan si tukang ngerenov rumah teh. Cuman ya lama tapi ya rapi, ya udahlah. Saya pernah targetin, Mang, minggu ini harus beres ini. Oke, nyanggupin bisa cepet, tapi nggak rapi gitu. Ya udah, gitu kan. Ini we are all bad in someone's story. Kita dalam berperilaku setiap apapun, kita melakukan apapun pasti ada orang yang ngomongin. Pasti ada aja kita jeleknya, cacatnya di mata orang gitu. Gitu ya, ini juga jika kamu belum memiliki apa yang kita sukai, mulailah suka apa yang udah kita miliki ya gitu. Bersyukur aja gitu. Kalau nggak bersyukur mah orang mah nggak pernah ada puasnya kan. Ningali batur orang lain punya ini ya, jadiin motivasi juga. Cuman bersyukurlah apa yang udah kita punya gitu. Nah ini mah saya sama papa saya banyak menghabiskan waktu dengan baca dan dengar musik gitu, makan ya gitu. Saya bikin ini ayat favorit keluarga tuh. Efek PSBB dan hujan deras itu saya ketemu teman dalam rentang beberapa hari. Saya ketemu teman yang anaknya ada yang 4, ada yang 5, umurnya masih di bawah saya. Pas lagi PSBB kan, terus hujan deras gitu, temu sama istrinya, nggak sih deh pemajikan ya, bang budak kasebra kalima edan gue bilang teh. Adalah kalau saya sebutin mah nggak enak kan, barudak lah. Ada satu lagi, yang satu pemain band. Kata gue teh anak kelima edan efek PSBB nya curang teh nyau ya komo keur usum hujan kata gue teh gitu lah. Contoh kan cerutan gitu gambarin, makanya tuh efek PSBB dan hujan deras. Ini teh anaknya 1, 2, 3, 4, 5, terus si mamanya masih lagi hamil. Kayak gitu-gitulah. Quotes receh gitu. Tapi ada yang memang ternyata akhirnya kena ke banyak orang, ke yang relevan. Gue banget ini kayak gitu-gitu ya. Itu mah nggak pernah gue duga sebelumnya ya. Gue mah nulis ini mah ya itu mah apa yang ada di kepala gue aja terlintas gitu, digambarin aja gitu. Ya kayak jangan membenci dirimu sendiri karena itu tugas orang lain. Udah, itu masih rada relate sama yang tadi we are all bad in someone's story. Yang ngomongin tentang kejelekan lu mah orang lain. Udah, lu mah bangga aja dengan apa yang lu punya. Lu mencintai diri lu sendiri. Kalau lu nggak self love, orang lain mah belum tentu
mencintai lu gitu ya, biarlah kalau orang yang membenci mah tugas lu, orang lain aja, lu mah jangan sampai jadi kayak nyalahin diri sendiri. Kan banyak orang yang kayak justru makin terpuruk, makin ngedowngrade dirinya ketika dia kayak nyalahin diri sendiri terus gitu. Insecure ya? Ya gitulah, ketika dalam hidup ada yang salah gitu, terus kita melakukan sebuah blunder, kesalahan, menyesal, itu mah ya udah nggak apa-apa, tapi manusiawi, wajar, itu mah jangan berlarut-larut gitu. Karisma bisa diciptakan dong. Kita kayak baca pemberitaan media gitu tentang public figure yang udah tua tapi wah berkarisma. Saya kalau ngelihat sosok ini gitu ya, bapak-bapak gitu disebut berkarisma, pejabat, public figure, atau musisi. Terus kalau saya lagi ngelihat orang lain yang entah siapa gitu, supir angkot, atau tukang bakso, atau tukang bangunan gitu, gagah juga kan, tapi nggak pernah ada yang ngomong berkarisma. Kenapa disebut berkarisma? Karena dia punya karya, karena dia punya sesuatu yang dibanggakan, jabatan, titel, pangkat gitu, makanya sebutnya punya karisma. Kalau misalkan dengan didananin dengan baju yang sama gitu, baju biasa, nggak kalah kok ini bapak-bapak si tukang bangunan ini gitu. Tetangga gua ada security komplek ya gitu. Jadi karisma tuh jadi diciptakan media, nulis, terus ya karya, yang terutama karya. Kenapa Om Iwan Fals selalu bilang sosok yang berkarisma? Ya karena dia karyanya bagus gitu. Punya Ariel Noah gitu ya, karena punya karya. Kalau Ariel nggak punya karya, AAA biasa weh gitu. Real tanya real ya, semoga aja ya nggak lebal. Nah, ya gitu. Jadi itu teh karisma bisa diciptakan gitu. Nah terus utamakan sarapan bukan harapan ya gitu. Bangun pagi teh kan banyak yang kayak udah malam nggak bisa tidur, overthinking. Bangun pagi males-malesan, atuh udah jadi naon gitu. Bangun teh kayak wah mikirin hal-hal yang terus teh yang kayak terlalu berharap sama orang ya, itulah makanya jadi kayak kan rhyme berima kan, harapan sama harapan, sarapan sama harapan, jadi ya udah utamakan sarapan bukan harapan, gitulah kurang lebihnya. Oke. Nah selanjutnya nih, dari berbagai karya yang banyak nih, kalau dari karya-karya ini ada yang sampai ke luar negeri nggak nih? Dari sampai sejauh ini saya seminggu bisa 3 kali 4 kali kirim ke luar negeri dalam seminggu. Jadi hampir tiap hari saya kirim ke luar negeri. Kemana aja itu Pak? Kalau yang sampai dibikinin Shopee Malaysia tuh, Malaysia, Brunei, Singapura sampai dibikinin sama pihak Shopee-nya, iya, karena pembeli dari Malaysia, Singapura, Brunei banyak banget. Tiap hari loh, itu kan tiap minggu lagi. Malaysia, Singapura, Brunei ya. Tapi banyak juga yang kalau kayak orang nge-post kayak ini ada di Brunei, oh ini ada di Langkat, di Malaysia, di Singapura gitu, di coffee shop atau di resto gitu, udah nggak aneh kalau Malaysia, Singapura. Tapi saya sering yang aneh, kayak kemarin ada di Austria, kayak Swiss. Ya karena orang beli kan kita nggak pernah tahu, mungkin dia nitip ke saudaranya, beli via Shopee, terus ada, saya juga 2 tahun kemarin lihat story, gila jauh-jauh gue udah traveling ke Swiss, nemu seni kanji di sini gitu, ada fotoin di coffee shop di Swiss, kayak gitu-gitu banyak. Amerika yang direct pesen juga udah sering. Amerika udah ada? Sering, Amerika. Rata-rata orang natif sana atau? Orang natif sana, boleh ada vokalis band, akun juga centang biru, band gede lah, terus pakai kaos seni kanji gitu. Kalau artis-artis Malaysia mah ya sering lah, Singapura juga, terus Eropa juga, Jerman, Itali, Prancis ya lumayan. Australia sering juga kirim kita Australia. Lumayan lah. Lagi ini harusnya labelnya pakai yang bagus. Itu dia masuk. Ini saya pesan ke Graffiti Label Indo dari awal bikin kaos dan tote bag. Tuh. Graffiti Label Indo. Bisa nanti
di verify. Ya, Ini langsung. Ya, dan terus saya nggak bikin label ke tempat lain karena ya udah Dengar. kualitasnya oke. Ini aja ini Best Club, Dewa 19 sama Pro Shop ya, ini Black ID, ini Ishoot Pak ownernya masih Best Club, masih Sarwa, si Miracle ini di sini juga, yang Desires, Asbur. Ya, gitu. Sok, nggak bisa. Ini nanti banyak selentingan gitu lah. Oke, coba sebutin nih brand-brand dan seniman siapa aja yang udah kolaborasi sama Seni Kanji. Oke. Sebutin dari 1 sampai 10 deh. Oke. Seniman sama musisi. Oke. Musisi ya depan Turas. Gambar modus operandi itu si Ican Harem sama si Kasimin. Terus Iwan Fals ya ke public figure ya. Terus kalau brand Kamengski, Lingkar Ganja Nusantara, Vincent Desta, Vicious Pain, Raut, iya udah tadi, Raut Type Riot, Udah. ya, Geoff Max, Erigo, Di mana? udah. Yang JKT48 itu Erigo sama Seni Kanji ada. Tiga pihak. 3 pihak. Terus apalagi Monster, Berak, Berak awal-awal, iya dari awal-awal. Nih yang motoin itu kita si Bres tuh, itu kan kaos Berak tuh baca Berak. Berak. Jadi si Bres mah berjasa lah. Ya teman saya dari zaman dulu kan, terus pas pomo kurang fotokeun ya sok curang teh pakai analog kayu, tapi harus ditemenin sama gua kan, gua temenin, gua arahin. Ya itu makanya berjasa sampai foto di Nissan kuburan si papa saya pasang foto, bukan yang lain ya, hasil foto si Bres. Ya keliling-keliling kan ke kelenteng, ke ini ada mobil, jadul mobil dirinya foto sama si Bres, buat sendirian aja gitu. Ya kolaborasi ya lumayan lah. JKT48 ini fans kamu JKT48 suka ya? Boleh. Dia rata ibu soalnya. Oh iya, itu yang rilisan JKT48 itu yang Gracia, Z, 4 lah itu, siapa lagi itu. Ada lagi? Terus Itu yang Naga. ya itu mah kolaborasi sama si seniman dari Jogja, namanya Tempur Adam. Terus Ini yang baru. coffee shop yang banyak, ya itu masih God Meter seniman juga. Ya gitulah, kalau sesama rumah makan kayak bakmi cokin gitu. Ya gitu, terus Gramar dulu bikin pameran, terus kedai juru dulu arena kan. Ini si Dika ini Ya, salah satu yang berjasa juga buat Seni Kanji. Ya dia ngajakin pameran pertama kali Dika. Oh iya. Ngajakin pameran pertama kali, terus dia datang ke Popstar Indo. Saya si Seni Kanji belum produksi art print juga belum, produksi kaos juga belum. Cuma dia pengennya gambar-gambar papa saya dipamerin aja pas acara Imlek, bikin acara Imlek di kedai juru. Ya udah si Dika nyamperin, dia berjasa lah. Jadi awal-awal yang berjasa tuh Dika, Sir Dendi, Bres, Ican Harem. Iya, gambar modus operandi. Terus Ardo Gramar tuh bikinin pameran di Gramar sama bakmi cokin si Ardo. Terus si Bisma Smash dia bikinin juga di kedai kopi Satu Pintu pameran. Ya gitulah, Seni Kanji bisa sampai sejauh ini. Teman-teman banyak yang berjasa, teman-teman saya, wah luar biasa lah. Ya Panturas juga bikin merchandise, ya Vincent Desta pertama kali bikin merchandise ya pengen Seni Kanji yang hasil gambar Seni Kanji ya gitu. Air susu dibalas Aerobik ya gitulah. Jadi banyak, kalau saya sebutin mah banyak pisan. Jari kurang Sama PMP juga nih ada kolaborasi PMP. Pernah yang 420 setelah Sublime nih. Sebelum Sublime maaf. 420 ada. Oke, berarti dari banyak kolaborasi ini pastinya ada tantangan besar nih buat Seni Kanji yang udah begitu luas namanya gitu. Nah, sekarang menghadapi tantangan besar Seni Kanji itu apa dan bagaimana solusinya? Oke.
Jadi kan karena si senimannya udah meninggal, saya kemarin juga sempet papa kayak kau meninggal cepet banget. Produktifnya di si seni kanji ini kan cuma baru 1,5 tahun, terus tiba-tiba dipanggil Tuhan, tiba-tiba nggak ketahuan, kakinya bengkak, pendarahan, penyumbatan darah, serangan jantung, meninggal aja. Aduh, yang nggak ada jeda. nggak ada firasat, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kayak petir di siang bolong aja gitu. Iya, nggak ada persiapan apapun. Itu ya udah, namanya umur mah rahasia ya Tuhan ya. Nah terus ya udah, tapi saya bersyukurnya udah mempersiapkan ini gitu. Coba kalau saya nggak mempersiapkan ini, karya-karya seni kanji itu ya udah aja dimiliki orang lain aja, orderan commission work orang. Saya nggak punya bahan untuk saya jualan, tapi sekarang saya punya bahan untuk jualan. Saya masih punya banyak quotes juga, itu kan terus setiap hari saya punya quotes, saya punya kata-kata baru, dan ya saya juga ada tim sekarang yang gambar gitu. Dan saya juga siapa tahu nanti suatu hari anak saya mau nerusin, sok aja, saya mah tetap belakang layar aja gitu. Ya gitu, ya udah. Terus juga masih banyak juga karya Pak Supomo yang belum saya rilis, masih saya tabung buat nanti. Yang kemarin di sini itu karya yang seniman baru, gambaran baru atau? Iya, gambaran baru ya kalau yang kemarin mah. Kalau yang karya Pak Supomo yang belum dirilis masih ada, masih banyak, masih ada beberapa saya simpan. Jadi itu mau dikeluarinnya nanti aja gitu. Ya itu, dan dia tetap saya mau kembangin terus karena masih banyak juga PR-nya yang mau saya kembangkan gitu di seni kanji. Dari setiap karya ini bisa nanti direspon sama seniman lain, dikolaborasiin, bisa juga jadi bentuk foto. Saya bikin foto tapi posenya kayak gini, bisa jadi animasi, bisa jadi macam-macam gitu. Jadi setiap satu karya ini masih bisa dituangin ke berbagai macam produk juga. Akhirnya masih banyak alternatif yang bisa dilakukan gitu. Jadi ya udah, nggak khawatir lah untuk kedepannya mah. Doain aja, semoga masih tetap punya energi dan terus berkembang.